Halo semuanya, selamat datang di Podspektif. Ini adalah tempat gue ngobrol tentang berbagai hal yang terjadi dari sudut pandang gue dan dari sudut pandang kenaifan perspektif gue. Semoga kalian enjoy dengerinnya. Let's get started. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Hans Andrian di Podspektif, dan hari ini kita kembali kedatangan sama orang yang familiar di podcast hari ini ya. Ayo Chan, mungkin kalau misalnya mau kenalin diri lagi boleh. Oke, in short aja kali ya. Halo semuanya, mungkin kalian yang udah nonton podcast dari topik pertama udah tahu gue siapa. Gue Chandra Hendra Wijaya. Currently I'm studying in Prasetya University, majoring in Business Economics. Oh iya, gue habis 2020 sama kayak Hans juga di sini. Nice to meet you guys. Mantap banget, luar biasa memang. Ini orang paling ambis yang pernah gue ketemuin guys. Jadi kalau emang masalah ambisi-ambisi gitu mah udah Chandra sih, Chandra banget sih. Bukannya harus ngaca ya, Pak? Waduh. Semua yang ngaca nih. Wah, bahaya. Oke. How's life, bro? Yeah, it's been really amazing. Mungkin kita ini dulu kali aja update each other ya, kayak how's my life, how's your life after this. Maybe I'll start first. Dari gue, I'm so happy, kayak ya baru balik kuliah around 3 weeks ago. Kayak I had 44 days of summer break. Summer break, right? 54 days of summer break. Technically udah kayak fall I calculated sih. Kayak Technically kemarin. Oh ya, oke. Ya, yang kemarin, ya, I had 54 days of summer break. Okay. Terus di situ I had like 10 graduations dari committees and juga organizations ataupun event-event gitu. Wah, senang banget sih, kayak 1 lepas, 2 lepas, 3, akhir-akhir ada 10 pas gue calculate gitu, kayak ada apa, kayak itu either 10 or 12 gitu, kayak bener-bener udah happy banget sih, udah bisa ngelarin intern dari marketing, terus udah bisa ngelarin beberapa panit, beberapa organisasi, beberapa kayak leadership skill, leadership camp yang gue ikutin juga, kayak ya I'm so happy. Terus dari situ ya udah apa ya istilahnya, beban lebih terangkat sedikit, kayak responsible udah lebih berkurang kan. Jadinya kayak if you ask me, kayak do you take other responsibilities? Yes, of course gitu kan. Kan gue sama kayak lu sih, nggak bisa diem orangnya ya. Gak mungkin gue diem doang gitu kan. Udah lepas 1, ya udah harus cari 2 gitu. Bahkan kita udah lepas 1, ambisinya ada 2 kan, double, triple gitu. Jadi ya udah kayak situ gue yang masih bertahan dari dulu itu masih ada ISEC. Ya gue bener-bener kayak I think I belong to ISEC. I love this organization so much. Jadi I belong to ISEC. ISEC itu masih sampai sekarang ya, karena baru bulan keempat gue di ISEC. Terus ada namanya Finference, itu satu kepanitiaan tapi rasa organisasi, karena kita jabatannya 9 bulan. Kayak melahirkan juga ya, itu baru kelar di November nanti. Jadi itu masih running sampai sekarang. Terus gue nambah consulting club. Ini unik juga. Ini consulting club ini ternyata susah banget. Kayak bener. If I can tell you, in the first 2 weeks, kayak literally I cried after the meeting. Gue kayak bener-bener lihat the feedback that the chairman gave me, the president gave me, and I was like, dude, it's just so heavy and I'm all alone gitu. Karena kan di satu role cuma 1 orang gitu. Dan gue kayak ngerasa, am I capable gitu? Am I good enough gitu? Tapi ya, it's been 2 months dan sekarang ya I believe that I'm good enough. And yeah, I thank God for all the stress that He gave me, karena ya sampai sekarang gue masih di sana kan. Terus juga gue nambah 1 sebenarnya acara lagi sih, karena apa ya? I think I really like event management, man. Gue join lagi acara event dari satu pengurusan di bawah himanya branding marketing ya. Jadi kayak di situ jadi anak acara, baurannya sekitar sebulan juga. Ya jadi sekitar 4 ini aja so far sama kuliah. Dan ini paling terakhir, I told you a few days ago, gue apply ke Extra Future Leaders sampai ke stage terakhir, udah kayak seneng banget. Even I believe I did well during my interview, tapi I didn't get in this year, karena gue yakin banget banyak banget orang-orang yang apply juga, orang-orang yang di interview yang punya skill atau yang punya apa ya result yang better than mine gitu. I believe kalau gue kalah di angka. Dan gue juga udah minta feedback ke asesor gue, tapi gue belum baca lagi message-nya. But yeah, I'm really happy, soalnya gue lihat kalau gue masuk extra level, mungkin gue agak maksain gitu loh, soalnya gue bener-bener kayak in the past few weeks, gue agak lost dari social life. Gue baru balas teman gue kayak 2 minggu, gue kayak bener-bener Kamis 2 minggu lalu baru balas Kamis kemarin gitu kan. Tapi sekarang udah lebih seneng, gue udah bisa balas update 1 hari. Dan ya, today juga pas gue bangun kayak udah lebih ringan bebannya. Dan I can talk to you ya, I think it's been
1 or 2 months ya kita nggak ngobrol kayak gini ya. I think that's all from me lah. Balik Ya kuliah benar. dan berorganisasi. Emang kalau kalian nggak tahu ya guys, ini Chandra itu orang yang paling susah dikontak. Wah susah banget. Kalau misalnya kayak ada kebutuhan sama Chandra, kalian harus menyiapkan paling nggak sebulan lah, kira-kira sebulan Tenang masa. aja. Sehari. Sorry. Disclaimer. Ya, how's yours, Hans? How's yours? Gue malah ya gue agak kebalik sih sama lu dulu, kayak in a way kayak gue 6 bulan lalu tuh adalah gue yang kalau masalah organisasi itu semangat banget. Kayak gue kalau masalah leading an organization, leading something itu kayaknya wah apapun dah, kalau gue bisa jadi presiden, gue jadi presidennya gitu. Kayak udah ambis banget lah, ambisi gue gede banget gitu dulu pas organisasi. Cuman ini tahun pertama di mana gue pada akhirnya memutuskan untuk agak ngerem apa yang gue mau lakukan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, gue ngerasa gue ngambil kelas banyak ya tahun ini, lumayan. Jadi dan gue punya ambisi untuk punya GPA bagus kan. Jadi gue harus spend more time with my class. That's the first thing gitu. Jadi emang gue agak ngerem nih karena gue mau mulai agak nyimbangin. That's the first thing. Yang kedua, gue mulai specialize. Gue anak business economics and I think you are too. Dan kayak gue tuh mulai milih-milih organisasi gitu. Kayak gue mulai milih organisasi yang gue rasa tuh ya bisa nge-build gue. Organisasi yang bisa ngajarin gue, bukan lagi gue yang ngajarin gitu. Karena ya emang ada beberapa organisasi yang kesannya malah gue yang ngajarin, bukannya gue yang diajarin. Akhirnya gue nggak dapat apa-apa. Dan bukannya I'm not saying that ngajarin orang itu buruk. I really love to. Tapi ngajarin orang, like teaching people, is what I have done in the last 5 years, and I'm still doing that today. And I love it. Tapi kan kita harus keluar dari zona nyaman gitu. Kayak kita nggak bisa selalu jadi orang terhebat atau orang terbaik atau orang yang ngajarin di klub itu. I'm not saying that I'm the best. No, I'm not. But lots of time kayak jadinya kesannya malah gue yang ajarin, padahal kayak gue juga baru masuk gitu. Nah, makanya gue mulai milih-milih organisasi mana yang kira-kira bisa benefit gue gitu, bisa benefit gue. Kayak contohnya nih, kayak kemarin baru banget itu gue baru join satu organisasi itu namanya Institute of Management Accountants. Itu adalah sebuah organisasi internasional mengenai bisnis strategi dan manajemen. Nah, gue kemarin baru hadirin kayak Excel workshop dan lain sebagainya, dan itu it's very insightful for me gitu. Jadi maksudnya apa? Kayak gue berusaha untuk specialize gitu loh. Kayak gue I'm not necessarily anti buat join another organization, tapi gue mau mastiin bahwa another organization yang gue join adalah organization yang gue belum pernah join sebelumnya, organization yang gue belum bisa yang gue bisa take benefit gitu loh, yang di luar zona nyaman gue. Ya itu sih. Nah, tapi kan of course ya, role gue yang sekarang itu adalah hasil dari keambisi gue semester lalu. Ya dong. Jadi ya gue tetap, maksudnya kayak I'm still carrying the job as president and vice president in some organizations, dan ya kalau misalnya emang udah kayak gitu ya gue akan tetap jalanin dengan penuh tanggung jawab karena gue dipercaya gitu kan. Gitu. But for now sih, kalau misalnya ada tawaran-tawaran organisasi yang bukan prioritas gue, akan gue kesampingkan. Atau organisasi yang akan memakan banyak waktu gue, akan gue kesampingkan. Gue akan fokus kepada organisasi yang bisa bikin gue lebih specialized. Gitu. Yang bisa gue take benefit. Itu sih. Jadi kalau dibilang kabar gue gimana, ya, gue ngerem dan mencoba untuk bikin prioritas. I'm not trying to do everything at the same time anymore, like I used to do. Itu sih. Gak tahu ini adalah bagian dari pendewasaan atau apa ya, nggak ngerti deh. Ya, I guess kayaknya kita lumayan mirip ya, kayak lagi agak-agak ngerem juga nggak sih? I think, it's never enough ya. I mean kan nggak ada kata cukup ya dalam hidup ya. Tapi ya sometimes, at some point kita bisa bilang, okay, it's enough for now, but maybe later on gue bakal get back to there gitu nggak sih? Gue bakal tetap kejar ambisi gue di ini, tapi gue udah punya plan lain kan. Karena yang penting, gue yakin yang penting itu kan
planning nggak sih? Hansa pasti udah plan kan, kayak oke gue semester ini mau fokusnya ke sini, gue mau spesialisnya ini, kayak gue udah pernah coba ini, dan sekarang gue saatnya mau coba ini, kayak gitu nggak sih? Ya, I try to be apa ya? Kadang tuh orang kerja terlalu keras kan, tapi kayaknya mereka lupa kayak kita tuh harus targeted. Kayak banyak orang yang membabi buta gitu loh, kayak oh pokoknya gue harus ikut ini, wah, banyak banget gitu. Tapi nggak di planning, jadinya ketika keluar lo jadinya bisanya apa? Bingung. Gitu. Iya. Gue udah ngerasain apa namanya intern di salah satu perusahaan teknologi di Indonesia dan apa namanya dan udah pernah ikutin beberapa klub juga, dan gue sadar bahwa kadang organisasi yang kita anggap bagus banget, organisasi yang kita anggap oke banget nih Chan, itu sebenarnya organisasi yang ada di zona nyaman gitu loh. Kayak I'm not saying that it's bad, it's really good, tapi kadang-kadang itu apa yang kita anggap berguna adalah justifikasi kita untuk tetap berada di zona nyaman kita gitu. Contoh paling gampang nih yang menurut gue Chan, kayak misal orang-orang yang ikut banyak banget program-program UKM kampus, it's good, UKM kampus tuh bagus banget. I mean like I really recommend everyone you guys buat coba join UKM kampus gitu. I think ya, I mean like ya, gue kan juga pegang jabatan kan di beberapa UKM. Cuma maksudnya selain UKM kampus juga harus ada di luar gak sih Chan? Kayak lo nggak bisa cuman fokus kepada kualitas di kampus gitu, karena ya gimana pun sebagus-bagusnya organisasi kampus, they are controlled environment. Mungkin kualitatif dalam halnya lo leadership atau apa namanya kualitas lo berinteraksi, koneksi mungkin bakal nambah. Tapi apakah kuantitatif lo bakal nambah? Oke, let's define kualitatif dan kuantitatif dulu kalau orang belum ngerti. Oke, boleh banget. Ya, kualitatif itu pokoknya something yang quality lo dalam halnya yang nggak bisa dihitung, yang quality lo yang lebih ke arah soft skill. Ya Kak, ya nggak sih? Kalau kuantitatif itu something yang lebih ke hard skill, yang lebih ke arah ya lo bisanya apa gitu. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh gue ini dari perasaan gue, kayak kadang-kadang gue ngerasa kualitatif gue udah oke, tapi ternyata kuantitatif gue tuh belum ada apa-apanya gitu. Nah, cara ngasah kuantitatif ini gimana? Kayak gue harus go out of campus gitu, kayak cari apapun kesempatan keluar di luar kampus yang bukan controlled environment, yang pokoknya gue bisa belajar banyak. Itu sih kalau dari gue, Chan. Menurut lu gimana? Gue setuju sih Hans. Gue juga kan tadi yang kayak gue bilang selama in this summer break, kayak gue udah graduate dari 10 atau 12 bahkan. I think itu either organizations, communities, atau juga leadership camp yang gue ikut gitu. Nah bener sih, semuanya itu talking about kualitatif gitu. Ya, jadi kalau tadi contohnya mungkin yang bisa gue bawa, mungkin lebih ke ini nggak sih Hans, kayak communication skill, interpersonal skill, leadership skills. Ya emang kita nggak bisa nilai kan, kayak leadership gue berapa kalau lebih 10? Kayak kita nggak tahu kan, we don't have the exact number. Mungkin leadership gue 3, 4, 5, I don't know gitu kan, karena nggak ada parameter yang jelas untuk mengukur itu. Tapi ketika WBJM itu di industri, karena gue juga kan 1 kali intern di marketing ya, karena itu kan benar-benar kayak based on, nah kita bisa lihat lah ya, kayak pakai analytics number kan. Ya gue marketing, gue harus bisa lihat nih growth dari sosial media gue berapa yang like, berapa yang komen, berapa yang apa istilahnya, engagement rate-nya berapa gitu kan, berapa growth-nya dan lain-lain seperti itu. Dan juga ketika kita punya kita launch our product, our webinar, kita harus tahu berapa yang apply gitu, berapa yang minat, berapa yang kita targetin, tapi berapa yang kita achieve. Dan benar-benar sih Hans, gue setuju banget kalau kita hanya tertanam di kampus. Bener banget kata lu Hans. Ikut UKM, ikut SAC, kalau di Perangku namanya SAC ya, kayak Student Activity Club gitu kan. Ya, ataupun ikut organisasi dalam kampus, that's a really great thing. I recommend everyone to join, karena yang balik lagi lah istilahnya kan, hal paling nyaman yang kita bisa kita ikuti, ya rumah kita sendiri kan, kayak kampus is our home. Betul. Ya, hal yang paling baik yang kita bisa start everything out there from our home gitu kan. Betul. Kayak if you remember, bahkan Bill Gates pun bikin Microsoft dari rumah dia kan, dari garasi dia gitu. Apple juga kan dari rumah dulu. Nah, tapi yang harus diingat, there's also a time, ya to some extent gitu, ya lu harus keluar gitu. Lu harus bisa lihat ya jalan raya, lu harus bisa lihat persimpangan jalan, lu harus lihat traffic yang ada gitu kan. Traffic karena kemacetan yang ada ya, bukan trafficnya sosial media gitu kan. Karena di luar sana, bener-bener Hans, pas gue join intern yang notabene nggak ada satupun anak kampus Prasmul,
semuanya orang luar, dan kayak I think 90% tuh dari PTN negeri kan, gue swasta kan, gue bisa melihat cara mereka kerja, cara mereka diskusi, cara mereka dealing with things itu beda banget sama kita di sini. Kayak I mean kalau di Prasmo kayak we tend to be maybe kayak more organized karena kita kampus swasta, dan juga emang ya kayak apa ya istilahnya tanggung jawabnya apa yang kita kerjain juga emang beda kan sama yang mereka mau punya ambisi juga. Tapi kalau di sana mereka benar-benar kayak gue tuh work hard to get here gitu. Gue tuh di sini tuh masuknya tuh gue udah pakai banyak banget perjuangan. Gue ikut SBMPTN, gue ikut ambil kelas intern gitu kan, ke kelas UTBK dan lain sebagainya. Kalau gue nggak make the most of me, ya udah gimana gitu. Dan juga kayak gue sering dengar teman-teman kampus gue yang dari negeri, ya mereka benar-benar kayak gila susah banget pelajarannya, dan juga lebih ke some dosen gitu ya, some lecturers gitu malah kadang-kadang ya udah nggak se maksudnya kan mereka bekerja juga kan, kayak mereka udah punya nama dan lain-lain. Ya udah kelas nggak ada, sorry ya saya hari ini nggak bisa ngajar, titik gitu. Nggak ada kabarnya kapan di reschedule, what's next gitu, nggak ada gitu. Saya hari ini nggak bisa ngajar, titik, udah hilang gitu. Kayak beda banget kan, jadi gue kayak bisa lihat, oh jadi gini nih suasana kampus sana, ini workload-nya, terus kayak, oh mereka tuh UTS-nya gini, UAS-nya gini, di gue tuh gini gitu, kayak dari all the differences that this displays overs me, gue kayak jadi ngerasa ya this world is bigger than what I thought gitu loh, dari kamar yang gue tempati sekarang dan lain-lain sebagainya. Dan mungkin menurut gue setuju banget sih ya, jadi mungkin kita bisa jadi jagoan kandang, tapi pas kita ditarik keluar, bisa kita survive di luar sana gitu kan, yang pastinya lebih wild lagi kayak gitu. Nah mungkin lu bisa ini kali ya ceritain pengalaman juga nih pas di intern di sana gitu, kan udah di industri yang lebih gede kan, terus teknologi kan, kalau gue masih di company kecil lah kayak edutech lah istilahnya. Yeah. What did you learn gitu, and what differentiate it from what you've learned this far di communities and organization ataupun klub-klub yang lu join kayak gitu? Oke, I think first of all sih, ya gue setuju sebenarnya yang lu bilang first of all, karena emang organisasi is great, but at the end of the day itu lingkungan terkontrol. Itu lingkungan kampus, ada regulasi kampus yang bisa kontrol lu, ada advisor dari kampus yang bisa kontrol lu. Di dunia industri nggak ada. Semua bebas ngelakuin apapun yang mereka mau gitu. Jadi again kayak industri itu akan ngelatih kuantitatif lu luar biasa, karena lo jadi bener-bener paham industrinya kayak gimana, lo jadi bener-bener paham kayak apa sih yang dibutuhin industri sekarang, dan kayak lo bukan lagi cuman sekedar apa ya, kan banyak ya orang tuh ngomong karena beritanya said so, ya nggak sih, kayak kata berita sih, ya menurut gue sekarang dunia butuhnya ini gitu. Nah instead of lo bilang kata siapa, lo jadi ngerasa sendiri, lo bisa putusin kita sekarang lagi butuhnya apa gitu. Gue pas pertama kali masuk industri, Chan, gue pas pertama kali intern itu overwhelmed banget. Kayak gue masih inget kayak kerjaan pertama gue, kayak gue disuruh membuat analisa, ya adalah kayak semacam analisa produk atau analisa produk gitulah intinya, yang berhubungan dengan business development. Karena kan posisi gue itu business development intern kan, jadi gue itu magang di bagian business development. Pertama kali kerjaan gue itu menganalisa produk, gue kerja sama orang yang magang lainnya, kita presentasiin, tiba-tiba di presentasinya dia bilang kayak, ini nggak make sense karena gini dijelasin. Industrinya itu harusnya gini Hans, bukan gini, itu nggak bisa diimplementasi. It's good in idea tapi nggak bisa diimplementasi karena kita ada gini. Terus dia jelasin whole lot of the system of the industry yang dia bangun, dia jelasin banyak banget hal gitu ya. Gue sampai kayak, ngomong apa? Gue nggak ngerti. Lu ngomong apa? I see. Gue nggak ngerti apa-apa yang diomongin gitu. Tapi itu yang bikin gue belajar. I think that first point ketika gue caught off guard dalam tanda kutip, kayak gitu, kayak apaan, kenapa tiba-tiba kerjaan gue berhalaman-halaman dibilang gak make sense. Gue kayak kayak apaan gitu kan. Nah ya, but the good thing is my mentor yang basically adalah head dari perusahaan itu kan, kayak my mentor, he's a really great person, he's really smart, but at the same time he understands that I'm just a freshman.
Dia ngerti kalau gue baru mahasiswa tahun pertama, I don't know anything about the industry gitu. Dan dia ngajarin gue dari awal kayak apa, dia bilang, iya harus jadi kayak gini. Nah, lo bikinnya gini. Gue ada template, lo bikin gini. Lo coba bikin template itu, dan kadang-kadang kalau gue ada pertanyaan, dia bakal jawab. Dan ya 3 bulan kemudian, I'm not really overwhelmed anymore, karena kayak, ya gue udah tahu what to expect, dan I have developed a long way gitu. Dan ya di internship itu intinya gue, I have lots of feedbacks. Kayak gue dapet feedback yang luar biasa, banyak banget gitu. Kayak I think we work really well. It turns out it works out pretty well. Dan ya itu sih, ya makanya I come up with a solution kayak ya nggak bisa nih kalau kita cuman nongkrong di kampus, kayak nggak bisa bro, kayak industri itu is a whole new different thing gitu. Kayak lo bisa aja pinter di kelas atau lo pinter di organisasi, ketika lo masuk di industri lo bakal dilihat disillusion, kayak apa ya, kayak dilihat nggak sesuai realita, karena apa yang lo karena kadang-kadang teori sama apa yang jadi dunia nyata tuh beda banget. Betul. Gitu. Itu sih kalau dari gue, makanya ya dari awal gue bilang on campus activities are great, definitely join that, tapi jangan lupa cari kesempatan di luar. Kayak gue yakin kalau lu nyari dapet, asal lu berusaha lah, pasti ada caranya. Cari kesempatan di luar apapun itu. Itu sih kalau dari gue, Chan. Kalau menurut lu, kalau menurut jadi inget ya, kayak apa, kayak iya gue setuju banget sih tadi. Iya, Tadi kenapa? Ya maksud gue kayak menurut lu pernah nggak sih ngerasa kayak kaget, dalam artiannya kayak getting caught off guard gitu loh, dari apa yang lu pelajarin selama ini, ternyata lu ngerasa ternyata pas diimplementasi di dunia nyata kok kurang banget gitu loh, kayak kerasa. Lu pernah nggak ngerasain itu? Pasti pernah sih ya, tapi mungkin karena gue belum pernah terjun ke industri yang segede lu ambil. Kan lu kan masuknya ke perusahaan yang benar-benar perusahaan kan, karena gue kan ambil itu kan masih edutech company yang bidangnya masih bikin webinar, bikin event kayak gitu. Jadi gue kayak, ya mungkin sosok kayak kampus ataupun organisasi dalam kampus, itu bedanya kan ini udah gitu ya, quasi event, national scale gitu. Iya kayak semacam Iya quasi event benar. panitia Tapi gitu ya. Yang paling caught me off guard itu ini sih, pas gue join consulting club in the first 2 weeks. Jadi mungkin teman-teman kalau yang pengen apa ya, teman-teman mungkin tahu ya, atau mungkin baru tahu juga kalau beberapa kampus itu atau beberapa istilahnya ini ya, kayak institusi itu nawarin kalian tuh adalah namanya student-led organization gitu, student consultant-led organization. Nah, itu nama lengkapnya. Jadi kan kita tahu ya kalau organisasi, kalau consulting itu kan yang terkenal kan MBB lah, McKinsey, Bain, and BCG gitu. Tapi Atau kan Big kita Four. juga, atau Big Four, atau lagi. Yeah. Tapi kita juga bisa ngerti, nggak ada literally jurusan kampus yang consulting jurusannya. Nggak ada kan? Major lo apa? Major gue consulting. Hah? Nggak ada kan? Gue yakin bahkan kalau misalnya itu jurusan ada, orang konsultan gak mau ngambil, gue yakin. Tahu kenapa? Kenapa? It makes it very inflexible gitu. Kayak, I don't know, kayak menurut gue dunia consulting itu dunia yang very flexible. Kayak you have to know everything. Kalau misalnya lu jurusan lu consulting, lu cuman Excel untuk masuk consulting, tapi kayak lu nggak tahu apa-apa dunia nyata, ya I don't think it's a really good resume. But anyway. Ya kan? Iya. Iya, gue kayak yang tadi gue bilang ya pas gue introduction, yang kan gue jadi board of directors ya, gue masuk di sana jadi pengurusnya, istilahnya we only have 6 people, terus ya istilahnya satu divisi atau orang, gue megang operation. Orang mungkin bilang gue juga bisa percaya operation itu kayak is the very least inilah ya, kayak dari job desk-nya, lain-lain itu yang mungkin bisa dibilang yang paling santai dan paling ya bisa buat nyambi-nyambi lah sama other kegiatan gitu. But when I jump into it, kayak I think it's more lebih ke ini sih, my president and my global advisor itu orang hebat itu. Mereka kayak they are perfect people and they want a perfect team juga. Jadi mereka benar-benar push me to be a perfect person gitu. I mean bukan kayak harus perfect setiap saat ya, tapi benar-benar kayak ada small mistake, even kayak one word, pun dia bakal komen. Kayaknya gue nggak suka deh kalau kata-katanya X, mending Y. Gitu. Kayaknya better Y gitu. Kayak gitu loh. Benar-benar kayak dia detail banget. Dan gue suka karena kenapa? Kayak it helped me to ya, detail oriented juga kayak gitu kan. Dan gue benar-benar kayak pas gue udah lebih sama kayak lu Hans, gue lebih
ide, gue udah pernah nasihatin ke mereka, gue kayak udah prepare itu very well I guess, gue udah bener-bener kayak konsultasi juga ke teman-teman gue gitu. Oke, saya booting, gue presentasi. Gue kayak mereka komennya langsung kayak, Chan, I don't think you get the whole idea. Or even they said, I don't think uh, you get the point from what we wanted you to do. Okay. Oh shit. Jadi gini Chan gitu. Kayak, oh my god. What did I do the past 2 weeks, man? Kayak, this all our trash gitu kan. Kayak apa udah gue bikin tuh kayak sampah gitu kan. Soalnya ya dia bilang bahkan gue nggak dapet ide sama sekali gitu. Gue nggak ngerti apa yang mereka mau dari awal gitu. Kayak udah gue kerjain, ya udah gitu aja jelek. Dan man kayak I cried twice gitu kayak. Dan tiap kali gue meeting mereka gue takut jujur. Tiap kali gue meeting gue takut banget karena ya itu gue ternyata gue nggak dapet the whole idea. Even I don't get any idea dari apa yang mereka mau, dan even I have to bear with it kan, karena gue harus meeting mereka tiap minggu. We have the weekly meeting, we have to meet each week gitu. But again, dan Hans you mention about your mentor kan, ya your boss your mentor. Dan gue juga sama. Tadi mungkin yang gue bilang yang agak mean ke gue, yang kayak mau shape gue better itu kan our global advisor. But I have my president, which is kayak lokal ya, orang Flexible juga, and she guides me gitu loh. Bener-bener dia kayak, cara kita meeting dulu yuk, kita berdua aja gitu. Mau meeting sama si global advisor ya gitu. Ya, I will teach you something gitu. I will talk about something. Dia bikinin gue framework gitu. Dia bikinin gue, jadi kamu harus bikin gini-gini jangan. Kayak dia guide gue. Ini gini, ini kesini kayak. Ngerti nggak? Kamu kembangin dari sini ya. Nanti kalau nggak ada yang mau nggak tahu, tanya aku aja gitu. And that from that moment, I believe kayak it's important. It's really important for us gitu buat to have a mentor gitu. Karena ya bagaimanapun mau kita excel di pelajaran, kita excel di panit, kita mungkin ada punya sejuta pengalaman di intern, tapi kalau kita masuk industri yang baru, ya kan mereka kan lebih dari kita. Mereka udah lebih profesional, mereka udah lebih tahu itu mau dibawa kemana. Apalagi kayak my mentor kan di klub ini ya my presiden, dia kan yang emang tahu nih klub ini mau dibawa kemana, dan dia juga tahu objektifnya apa. And she just needs me kayak to on board with it. Dan gue happy banget karena itu baik banget, dia ramah banget, dan bahkan dia juga dia mau gue cuma bahas tentang kerjaan. Dia kayak nanya, ya how's your life, what are you busy lately gitu. Ibu cerita kayak, iya aku lagi belajar Excel level. Oh iya gimana gitu kayak. Ibu at the time gitu gue mikir I wanted her to be my loh kayak apa lawan praktis. Jadi gue pengen pas interview dia latih gue gitu. But ya the time didn't permit, itu udah nggak jadi. But again, it's really important ya buat kita punya seseorang yang bisa guide kita, ngasih Ya, setuju banget sih. Setuju banget, Chan. Setuju banget. I think itu penting banget lah. Kayak untuk punya mentor dan apa ya, we are never too smart. Agree. We are never too smart. Sepintar apapun lo akan ada orang lebih pintar dari lo. Jadi kayak ya menurut gue sih definitely punya mentor yang luar biasa itu adalah salah satu kunci buat lo develop. Kadang-kadang lo tuh harus dijatohin dulu baru lo sadar. Kadang-kadang tuh gimana ya, kayak kadang itu banyak orang yang punya ambisi besar, Chan. Kayak mereka tuh udah kebiasa sukses. Mereka tuh udah kebiasa punya prestasi mereka oke lah, prestasi mereka oke. Mereka nggak bisa dibilang kalau lu salah, karena ya lu orang gua udah jago gitu loh, kayak apaan sih? Bener. Gitu. Ya, tapi kalau menurut gua sih justru orang-orang kayak gitu yang justru bakal stagnan, karena ya gua bersyukur sih selama di uni gua beberapa kali udah digagalin. Gue beberapa kali udah digagalin untuk ngelakuin beberapa hal yang gue mau banget gitu, dan ya gue bersyukur untuk kesempatan itu karena ya itu membuat gue belajar kayak no you're not perfect. That's the first thing yang gue belajar, kayak no you're not perfect, you still have lots of things to do. Kedua, no you're not good enough. Maksudnya I'm not saying this as if kayak depressed or anything, tapi lebih ke arah kayak no you're not good enough at all. Kayak lo belum ada apa-apanya, lo harus belajar terus gitu. Learning curve lu masih jauh gitu, masih jauh banget kayak no. Dan yang ketiga, gimana caranya buat lu be aja kalau ngadepin kegagalan, karena menurut gue kayak banyak orang ketika ngadepin kegagalan jadi down dan lain sebagainya. Kayak I mean like ketika gue ngadepin kegagalan ya gue juga down karena I care about that. But at the same time kayak ya udah, ketika gue down gue harus
pasti gue akan membiarkan gue down dulu, of course, kayak itu manusiawi. But then after that, instead of gue down terus, gue bakal move on dan gue bakal coba reflect, what did I do wrong? Gitu. Kayak, ya gitu. Jadi gue tuh selalu tipenya evaluative. Gue nggak tahu, mungkin kayak lu boleh ceritain, Chan. Kayak, tapi kalau menurut gue kayak, gue tuh orangnya very evaluative. Jadi kalau misalnya gue fail on doing something, biasanya gue bakal sedih, down. I didn't live my expectation. But after that, gue selalu cari root causes-nya. Kenapa gue nggak bisa? There's no such thing kayak, ya udahlah emang gue nggak bakat aja. Menurut gue itu enggak. Maksudnya kayak, bakat itu, ya emang sometimes you're born with it. But like, in the real industry, kalau misalnya kita ngomongin bisnis dan lain sebagainya, kayak nggak ada orang yang berbakat berbisnis, nggak ada orang yang berbakat consulting. Itu menurut gue nggak ada. Kayak it is all trained gitu loh. Kayak gue harus cari root cause-nya, kayak apa sih sebenarnya yang bikin lo belum bisa sampai ekspektasi lo gitu. Itu sih kalau dari gue, Chan. Kayak I'm very evaluative. Kalau menurut lu gimana? Kayak how do you handle failure? Nah, ini penting banget sih. Apalagi dilihat ya, gue, as I told you, I think 4 days ago just received ini ya, a result of my application to agriculture leaders. Terus gue juga, ya gue berharap masuk kan, pastilah semua orang berharap masuk. Yeah. Tapi again, gue udah ada feeling sebenarnya pas gue beberapa waktu sebelum itu gue kayak ada feeling, kayaknya sih it's not the time gitu, kayak yet it's not the time gitu. Dan pas gue dapet emailnya, ya udah bacaannya ya, maaf, kamu belum bisa kami terima, but you did a great thing, dan jangan putus banget, kayak gitu-gitu kan. Terus ya, tadi gue mau refer dulu keluhan yang kayak orang-orang tuh yang udah hebat, mereka mikir mereka tuh udah excel in what they do gitu kan, and what they have done in the past gitu, until today, but mereka pasti pindahin ke industri lain, mereka kayak, no, this is the way I work, and please ikutin cara gue kerja. Nggak bisa gitu dong, padahal kan lu harus adjust ke environment lu, kan environment adjust ke lu. It will never happen, right? Gak mungkin cara kerja lu kayak gini. Oke, gue tuh kerja pace gue 9 to 5. Ya udah, kalau udah 9 to 5, 6 gue harus pulang. Lu harus consulting, lu nggak bisa kayak gitu nggak sih? Lu mati lah orang 9 to 9 atau 9 to 12 kan? Ya udah, lu nggak bisa kayak gitu. Well, I mean culture-nya beda sih, Chan. Kalau misalnya di Amerika emang ada orang yang kayak gitu udah sukses aja, karena emang culture-nya beda. Cuma kalau di Indonesia atau di Asia, negara Asia, sometimes you can't do that. Gitu. Tapi kalau di Amerika, people do that all the time sebenarnya. 9 to 5, after that nggak bisa dihubungin, gitu. Cuman culture-nya beda. Kalau ini Indo, kita tahu lah ya, orang-orang kan kayak nggak enak, orang-orang takut ya. Beda banget sama di orang-orang kita kan. Gue mau kasih satu statement. Lu bilang setuju atau enggak ya? Menurut gue, kalau lo belum bisa adaptasi terhadap orang lain, bahkan orang di bawah lo atau orang di atas atau siapapun itu, kalau lo belum bisa adaptasi, lo belum jadi orang hebat. Gue setuju sih. Iya. Gitu. Sejago apa, sepintar apapun ya, tapi kalau menurut gue, kalau misalnya kalau lo belum bisa ngomong ke orang yang lebih, misalnya anggap aja misalnya yang less, orang yang lesser daripada lo, subordinate ya, dengan caranya mereka yang relate ke mereka, dan lo belum bisa ngomong ke orang lebih hebat daripada lo dengan caranya mereka, dan lo belum bisa adaptasi kondisi itu, lo masih berpikir bahwa dunia itu centered around you, lo belum jadi orang hebat gitu. Gue setuju. Itu. Ya itu sih kalau menurut gue, Chan. Ini baru kayaknya kita mulai agak kepanjangan nih, Chan. Jadi kayak mungkin kita agak kita agak last question lah ya. Ya, kita agak last question. Mungkin dari lu gitu. Kayak apa yang bakal lu lakuin in the future? Like what will you do? What is your plan? Mungkin tadi gue mau refer dulu ke tadi kayak ada satu hal penting yang lu bilang tentang orang ambisius, di mana mereka tuh tend to be themselves, kan yang gue bilang mereka sendiri nggak mau judge gitu. Mungkin sebenarnya we can blame them ya, nggak bisa salah mereka juga, karena emang in our education system kita cuma diajarin buat learn, but we forget atau they don't teach us how to unlearn things. I think it's also important ya, ketika kita udah pindah ke tempat lain, ya mungkin kalau di tempat X this is the learning system. But kalau di tempat Y, ya udah lu unlearn di tempat X, kalau dia emang gak relevan, ya lu learn something new gitu. Karena kita udah punya pegangan yang kuat dan nggak mau nambah lagi. Kayak padahal itu kayak learn and unlearn itu kayak dua hal yang sangat penting. Itu juga gue pelajari semalam. Dari gue itu hal pertama yang luar biasa baik juga. Dan ya sayang sekali emang kita nggak diajarin di sekolah kan, ataupun di kampus juga. Karena ini nggak sih, kan? Sorry gue potong, tapi kayak karena ini nggak sih, Chan, kayak
orang bakal mikirnya kayak ya selama ini cara yang kayak gue itu bekerja buat gue, kenapa gue Betul, harus betul. berubah? Ya nggak sih? Gue setuju. Makanya ya gue setuju banget pas lu bilang unlearn thing gitu. Lalu ada tips gak sih kira-kira kayak buat orang-orang yang pengen unlearn things gitu? Kayak lu ada tips gak? Sebenarnya ini sih ya, kalau gue, tadi mungkin kayak lu juga Hans, kita pertama-tama harus tahu banget nih, kalau kita nggak bisa adapt, ya we're not a great person ya kan. Kita pertama-tama ya harus adaptasi dulu. Lihat dulu nih situasi lu tuh masuk ke lingkungan apa. Dan juga kedua ya lu sesamain itu dengan objektif lu tuh apa gitu kan. Nah, objektif lu ini juga harus sama dengan objektif perusahaan yang lu apply atau organisasi yang lu apply. Karena gue sering banget ketemu orang-orang yang dia masuk organisasi, oke, gue mau jadi orang yang jago event management, titik. Itu ambisi lu. Tapi ternyata lu tuh nggak adjust itu sama objektif daripada klub lu itu atau organisasi lu. Padahal kan dia pengennya kayak, oke, gue maunya bikin ini tuh ke arah sini. Tapi lu tuh pengennya tuh ke arah sana gitu. Dan itulah lu benar-benar kayak, I think the key is adjusting ya. Pertama tuh adjust kayak yourself to the situation. Yang kedua tuh adjust your objective. Jadi objektif, bikin objektif gitu. Karena gue yakin ketika kita udah masuk organisasi ataupun ke intern, ya orang objektif itu ya objektif perusahaan juga nggak sih, Hans? Kita nggak bisa bawa objektif sendiri. Gue maunya bisa intern, gue dapat 100.000 per bulan itu. Misalnya gitu kan. Tapi kayak perusahaan ya objektifnya mungkin, aduh bulan ini kayak gue nggak bisa nih, gue kayak gini-gini. Yang penting kita udah bisa dapat customer aja, kita udah bisa dapat challenge segini, dan ya udah itu objektif lu juga gitu. Dan gue sih yang ketiga sama kayak lu sih, Hans, kita harus evaluate juga sih. Kayak ya udah yang gue dapat dari selama ini tuh apa? What we've learned this far, is this relevant in this era again, atau is it relevant to this place? Ya kalau enggak, ya it's good for you to unlearn lah, start unlearn things. I think it's really difficult at the beginning. Pasti kita udah punya kayak, no, it works kok. Why should I unlearn this gitu? Ya maybe you have to try it first lah ya. Kita juga percaya, if we never try, we'll never know kayak kemana mau diarah kemana, what will the result is kayak gitu. Dan ya, I think kalau kita udah kebiasaan nanti, it's a really good thing kita udah bisa jump from one to another gitu kan. Tinggal adjust ourselves, adjust our objective, dan juga ya we evaluate kalau ini work, ya udah go with it. If it doesn't work, ya udah what went wrong, what the root causes as you mentioned gitu. And ya be better with it kayak gitu. I see. Oke, thank you Chan udah ngobrol sama kita hari ini. I think it's a really insightful thing. Kita udah ngobrol banyak banget hal. Hopefully kita bakal ngobrol lagi di waktu dekat. I mean like, yeah, of course. Mungkin tadi lu bisa ini dulu ya, jawab dulu what next in a short sentence kali ya. Kalau dari gue ya, gue dulu kali ya, nanti lu closing kalian penutup ya. Kalau gue what next, as simple as gue masih mau running apa yang udah gue punya sekarang. Tapi kalau mau nambah, I think I'm gonna think of it, kayak gue benar-benar pengen specialize juga sih, kayak gue pengen, gue pengen ambil yang consulting related, dan mungkin gue lebih pengen kayak ini sih, masih lagi kejar XLFL tahun depan, I still have one more shot gitu, but other than that, kayak tentang yang lain-lain yang I mentioned to you gitu, Hans, I think until next year gue nggak coba-coba yang lain sih, oke udahlah XLFL aja, tapi gue pengen lebih ke industri sih, pengen coba intern ataupun juga naik jabatan, pengen cempan, tapi langsung ke jabatan yang ya BPH lah, kayak presiden, wakil presiden, ataupun seenggaknya koordinator atau enggak project manager. Tapi ya most of it, I think I want to enjoy my life. Yang gue bilang ke lu, Hans, maybe in a short, I think I'll close my statement itu dengan gue dapat di LinkedIn yang CEO-nya Google itu bilang yang in life we have 5 goals gitu kan. I recall it, mostly gue ingat tiap hari, kayak first is work, second is health, third is family, fourth is friends, and fifth is soul. You don't realize that all the balls itu are fragile, kayak made of glass, except for work gitu. Ketika work itu boleh jatuh, it will bounce back, but not with before others. Ketika udah satu jatuh, family jatuh, health jatuh, soul jatuh, ataupun friends jatuh, ini nggak bakal bisa balik lagi ke hal yang sama ya, kayak jatuhin kelas ya nggak bakal balik lagi. Yang situ dia tekan ke kita bahwa ya it's good lah buat lu punya kerjaan yang bagus, buat lu ambisius, tapi ya lu harus ingat juga kayak you're still a human, you're still a son, you're still a grandson, you're still a friend of your friends, you're still your body, yourself to your body gitu kan, and your soul. Again gue juga percaya kalau kerjaan pasti nggak ada habis ya lah, pasti kerjaan nggak bakal bisa berhenti, tapi ya kita yang bisa stay enough at some point, dan juga kita bisa tahu nih kapan buat bounce back, kapan buat take a break gitu. Tapi that's from me. Setuju Chan. Next. Dari gue ya, kalau dari gue sih sebenarnya mirip sama lu sih, kayak I just want to specialize on things, I want to prioritize
Lots of things lah, kayak gue tuh pengen ngeprioritasin apa yang gue cintai, dunia yang gue cintai saat ini, dan dunia yang menurut gue akan membawa gue maju gitu. Kayak again, I won't try to do everything at once. Kayak I think it is, satu, itu unrealistic, dua, kalau kayak gitu ntar semuanya bakal gagal anyway. Kalau misalnya lu nggak fokus, semuanya bakal gagal. Jadi I just want to specialize right now. I just want to focus on my weaknesses. I think penting banget karena saat ini tuh gue merasa kayak ada beberapa weaknesses yang sebelumnya gue nggak sadar muncul gitu. Jadi kayak sebelumnya gue nggak sadar jadinya muncul gitu. Dan ya I just want to focus on my weaknesses. I want to learn more. Kayak ya sebelum gue lulus pokoknya kayak gue mau jadi orang yang lengkap lah, yang bisa nge-handle apapun itu. Kayak ya basically gue nutupin weaknesses gue sekarang gitu sih. Itu menurut gue itu penting banget. Other than that, I think ya gue cuma bakal ngejalanin apa yang gue udah lakuin saat ini, ya biasa-biasa aja gitu. Probably gonna have 1 or 2 interns there, here and there. Ya of course, objektifnya adalah tetap to improve myself, to develop myself gitu. Other than that, ya nggak banyak sih, maksudnya kayak ya lebih ke arah aktif aja. Yang penting basically just improving myself, just I won't say work even harder, I would say work even smarter. I believe. Ya gitu. Jadi ya itu sih paling kira-kira itu. Ya, I think that bicara kita udah panjang banget, Chan. I think It's a wrap, yeah. It's a really insightful conversation, Chan. So yeah, thank you for coming. Hopefully kita bisa ngobrol kayak gini ya. I think kayak it's a very insightful buat kita juga, buat gue juga, dan buat orang-orang yang nonton juga. Dan dengar juga. Yep. Thank you yang udah nonton juga, yang udah nonton lewat YouTube ataupun dengerin lewat Spotify. Thank you udah dengerin kita. Semoga ini bisa berguna buat kita semua. Thank you semua. Bye.